luar biasa. Oke, sepertinya ibu-ibu ini sangat luar biasa ya. Saya jadinya bisa tambah energi positif. Oke ibu-ibu, sebelum kita memulai sesi pertemuan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, nah tadi kan saya bilang kita akan memasuki pertemuan kelompok ya. Kita udah berjumpa udah kesekian kalinya, tapi kali ini dengan modul 2. Dimana ibu-ibu kita belajar tentang uang, tapi bukan saya ngasih uang ya bu ya. Iya, jangan begitu uang. Karena kita tiap bulan dapat uang. Belum pencairan ya ibu-ibu ya, belum ya. Sabar tanggalnya ya bu ya, pasti ibu-ibu semua nanti dapat pencairannya ya bu ya. Oke, balik lagi kita ke modul ini. Saya sebelum itu memperkenalkan diri dulu. Mana tahu ibu-ibu ada yang baru masuk, udah lama nggak datang pertemuan kelompok gitu ya kan bu. Perkenalkan, nama saya Umi Raisa, saya pendamping di Kecamatan Medan Perjuangan ibu-ibu ya. Oke, saya Ibu Umi Raisa, di antara 5 kami mau pendamping, saya salah satunya. Dan saya adalah pendamping ibu di kelompok ini. Oke bu? Oke Bu Wati, oke semuanya bu? Oke. Oke, kita akan masuk kepada topik berbicara tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kayak gitu. Tapi sekali ini kita membuat tentang bagaimana sih mengendalikan anggaran. Kayak gitu. Anggaran apa Bu? Ada yang tahu anggaran? Anggaran itu yang gimana gitu? Pokoknya keuangan ya. Iya. Keuangan ya Bu ya. Ibu, kita boleh sharing-sharing kecil-kecilan. Ibu kalau ada dapat apa namanya? Kalau dapat uang dikasih uang belanja, itu gimana Ibu cara mengelolanya Bu? Ya direncanakan lebih detail lagi. Sistemnya bagaimana gitu? Ditaruh di sebuah tempat. Nah, nanti kalau misalnya beli ini ambil dari sini. Kalau misalnya untuk pendidikan anak dari sini. Gitu. Kalau untuk misalnya tabungan dari sini. Yang lain? Ada yang mau sharing? Ibu Wati katanya ternyata dia keuangannya ada tempatnya masing-masing. Udah diatur ya. Iya. Ada tempatnya masing-masing kan? Berarti terencana dia kayak gitu. Kalau Ibu Warman Bu? Kalau saya ya dikasih, dipakai lah belanja, cukup-cukupin aja. Cukup-cukupin Terus Bu ya? ditabung dikit mau beli ini, mau beli ini. Gitu-gitu sih kalau kami. Iya Bu ya? Oke. Untuk itu di sini kita akan sharing ya Bu, slow aja sharing ya. Sesederhana mungkin kita akan membagikan tetap lagi kepada bagaimana mengendalikan anggaran yang tepat ya Bu, tepat dan benar gitu. Kita sering belajar gitu biar nantinya ibu-ibu ini paham. Oh, jika nanti ketika si bapak menyerahkan, Bu, ini uangnya Bu ya. Nah, jadi ibu bisa menggunakannya dengan tepat gitu. Jadi gimana caranya Bu Umi? Jadi sebelum kita masuk ke modul ini Bu, ada baiknya seperti yang Ibu katakan tadi kan Bu, kita nonton video dulu Bu ya. Kita tonton video dulu. Iya, saya udah kasih tonton video. Gratis ini. Gratis ya, pakai di bioskop ya kan Bu. Bioskop lagi tutup kan. Iya. Ini Bu. Oke, ini dia. Nggak nampak Bu. Silo. Sila, pas. Oke.
Jadi saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa berpondok ini, Bu? Pamer-pamer ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima Ibu satukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop ini Apa? sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Oke, tadi itu ada cerita Ibu Lili ya Bu ya. Ibu Lili dia rencananya mau ngapain tadi Bu? Ada yang mau sharing tentang video yang tadi itu apa? Ada yang mau sharing? Ya, Bu Lili, kalau saya lihat ya Bu ya Umi, kayaknya selama ini perencana keuangannya tidak teratur. Tidak teratur Ibu Mulai Lili. sejak anaknya sakit, nah di situ dia mau untuk bayar perobatan si anak itu, dia kekurangan uang, jadi dia minjam. Dari suatu pinjaman itu mungkin dia belajar dari situ. Dia belajar dari situ bagaimana untuk mengendalikan Iya, keuangannya. Oke, karena Ibu Debbie udah berani dia berbagi kepada kita, ayo kita beri tepuk tangan. Wow ya Bu ya, ikuti saya Bu ya. Oke. Ayo kita bikin. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, kasih pujian dulu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi kan memang kan seperti contoh yang tadi di sini juga dikatakan Bu, ini kita buat catatan kas harian supaya Ibu jangan kewalahan kayak gitu. Kan Ibu, mau bayar uang sekolah si kawan, mau bayar uang sekolah anak, kasih aja, sehingga Ibu nggak tahu sisanya berapa lagi gitu. Maksud dari sesi kali ini dia mengatakan bahwa agar ibu-ibu bisa semakin mengontrol pengeluaran dan pendapatan. Jangan pula lebih besar pasak daripada tiang Bu ya. Lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan. Jadi ibu bisa mencatat setiap hari transaksi apa sih, pengeluaran apa yang ada gitu. Misalnya nih, tanggal 3 Februari pertama upahnya si ibu ada berapa? Biasanya dia upah buruh harian nih ya Bu ya. Misalnya kayak Ibu Wati nih gitu. Dia mendapat upah untuk nyuci sebulan nih. Nyuci sebulan itu kita bikinlah 1.500.000 kayak gitu. Nah, kita bikin pendapatannya. Kemudian itu untuk masak bikin lagi gitu. Dicatat kayak gitu. Berapa sih pengeluaran untuk masak? Biasanya Ibu pengeluaran kalau untuk beli masak Ibu adakah tersendiri dompet masing-masing kayak gitu? Ada sih. Ada. Oke, mantep. Dan kemudian itu pernah nggak di skala waktu Ibu Wati kelupaan mencatat? Kan tadi Ibu Wati bilang Ibu sudah mengikuti cara seperti ini nih gitu kan, mantap sekali gitu. Kemudian Ibu pernah nggak kelupaan kayak gitu untuk memasukkan transaksinya, untuk mencatat? Pernah sih lupa. Karena Ibu lupa ya. Pernah. Akhirnya bagaimana Bu ketika lupa? Ketika lupa akhirnya bingung nih, aduh ini yang budget kesini apa ya. Ya udah mau tak mau ambil yang mungkin lebih memilih yang mana yang lebih penting dan mana yang lumayan penting lah. Jadi mendahulukan mana yang lebih penting dulu. Oke. Jadi Bu Wati bilang utamakan kebutuhan dulu ya Bu ya. Yang lebih Baru penting. lebih penting. Kalau kebutuhan dulu, contohnya kebutuhan Ibu misalnya apa aja? Misalnya, Dibandingkan dengan keinginan. Saya pengen tahu nih ceritanya Bu.
misalnya apa nih, kebutuhan pokoknya gitu ya, pasti makan lah ya, makan selain beras, ikan, sayur, terus listrik juga itu kebutuhan pokok kan ya. Nah, terus misalnya ongkos untuk pergi kemana-mana gitu. Nah kalau hanya sekedar keinginan kan, keinginan pengen beli tas, pengen beli baju, itu agak-agak di skip dulu. Oke, cukup Gitu bijak ya sih Bu ya. saya Bu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Wati. Oke. Di sini kan Bu tertera nih, dibikin dong gini tanggal 3 Februari nih kayak gitu. Nah Ibu ada upahnya sekian 1.500.000, udah juga ada untuk masaknya, dibikin pengeluarannya. Sebelum ibaratkan masuk ke dalam di amplop, Ibu amplop kan, saya kasih cara nih di amplop nih biasanya kan. Nah ini misalnya ada amplop ya, amplop ini tulis ini untuk pengeluaran beli makanan sehari-hari 1 bulan. Ini amplop untuk uang listrik gitu kan, yang kayak tadi ya Ibu Lili itu ya, dia dibuat amplop. Ibu-ibu juga bisa mengikuti cara seperti itu, sehingga apa? Sehingga pendapatan dan pengeluaran ibu bisa terkontrol gitu. Ketika sewaktu-waktu kita nggak tahu nih kan kebutuhan yang mendesak dan mendadak gitu, itu dari mana gitu, bagaimana kita mencarinya seperti itu. Jadi kalau ada uang disisihkan itu kemana Bu? Kalau ada uang sisa biasanya ibu gunakan kemana? Kalau Taruh taruh celengan. masukkan celengan. Masukkan ke tabungan ya tuh. Nah jadi memang benar di sesi kali ini memang bagaimana pengelolaan uang yang tepat, mengendalikan anggaran. Anggaran itu apa? Uang, transaksi yang sehari-hari, setiap harinya apa aja kayak gitu. Uang sekolah anak gitu. Ibu-ibu kan juga udah dapat bantuan kan Bu? Bantuan setiap bulan, bantuan PKH. Iya kan Bu ya? Bantuan anak sekolah. Kayak gitu. Ibu kemana bantuannya? Jangan ambil listrik Ibu Wati ya kan? Tapi kan biar Oh, gitu, Bu. gitu. Kan perlu menarik juga di mata orang lain. Oke ya Bu ya. Kan itu penting ya kan Bu. Penting. Jadi suami kita nggak lari kemana-mana. Oke. Iya. Dan saya pelakor kita ya Bu. Tapi ada sih satu pesan dibilang di sini Ibu, untuk keluarga yang tidak tetap pendapatannya itu lebih cocok pada mencatat sistem harian seperti ini Bu. Gitu. Biar nampak ya. Iya benar. Lebih Tapi tepat. kalau misalnya dia pendapatannya, gajinya, upahnya sekali sebulan, nah bisa melalui amplop-amplop. Karena kan pendapatannya kita tahu, kita paham gitu. Oh sebulan aku udah rutin dapat segini gitu. Tapi menurut nih buku yang kita dapat, informasi yang dari sini, ada kalanya, ada baiknya ibu-ibu untuk mencatat pengeluaran itu ya, penghasilannya dia per hari atau per minggu bisa mencatat dengan catatan kas harian pengeluaran dan pendapatan ibu-ibu agar keuangannya dapat terkontrol ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nggak kewalahan untuk berutang kayak gitu ya Bu ya. Kadang ibu-ibu ini ditawarkan sesuatu, beli itulah gitu, ada diskon nih gitu. Benar sekali. Oke, jadi dengan adanya sesi kita kali ini, ibu-ibu udah paham kan? Ibu-ibu udah paham betul? Udah paham. Udah paham ibu-ibu di sini? Udah. Udah paham ya Bu ya? Tinggal tulis-tulis saya pengeluarannya kan. Iya. Kata ibu apa? Amplop. Oh, taruh di amplop. Benar. Jadi saya mau kembali bertanya kepada ibu-ibu, untuk topik kita kali ini, ibu mendapatkan apa pembelajaran dari sini Bu? Kalau saya bisa mengatur keuangan dengan baik dan menghemat uang, menghemat ke pengeluaran, tahu arahnya mau kemana dan tahu mau ditabung, juga menahan keinginan. Oh, menahan keinginan ya. Iya. Benar sekali. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini, tujuannya itu menyatakan bahwa seperti ini dia Bu, kita itu harus disiplin dengan anggaran yang telah kita buat ya Bu ya. Iya. Karena disiplin itu mengajarkan kita bisa lebih teratur untuk dalam mengelola keuangan kayak gitu, biar kita dari kita sendiri dan untuk kita sendiri sih Bu, dan untuk keluarga seperti itu. Nah kalau misalnya pendapatan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan seperti itu. Oke Bu, demikianlah sesi kita kali ini, kita beri plusnya Bu. Oh hebat ya. Jadi ibu-ibu bisa mengaplikasikannya ini nanti di rumah ya Bu ya. Jangan lupa catat-catat, ambil buku sele-sele ya Bu ya. Iya.
kasih telah menyediakan waktunya ibu-ibu pertemuan kelompok kita kali ini. Jangan malas-malas untuk datang pertemuan kelompoknya ibu ya. Karena apa? Ini penting untuk mengedukasi kita ibu-ibu ya. Ibu-ibu warga PK itu orang-orang yang hebat, yang luar biasa ya bu ya.